Saudara, Anton, pegawai koperasi yang dilaporkan hilang oleh keluarganya pada 8 Juni 2024 lalu, ditemukan tewas dalam keadaan terkubur. Korban ditemukan terkubur dan dicor di halaman belakang rumah toko penjualan pakaian di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, inilah kisah orang hilang khas Buser selengkapnya. Anton Eka Saputra, warga Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan ini tidak ada kabar beritanya sejak 8 Juni 2024 lalu. Saat itu Anton berpamitan dari rumah untuk menagih para nasabah. Namun sejak berangkat dari rumah, Anton tidak kunjung pulang ke rumah. Ya dia pamit cuma sama anak karena saya masih tidur kan. Jadi dia pamit sama anak aja gitu. Ya, kayak biasanya gitu. Kerja di mana nih sebagai apa? Ya pernah di koperasi dia. Lagi koperasi. Jadi sampai saat ini nomornya udah nggak bisa dihubungin. Udah nggak bisa lagi. Oke. Termasuk ini bawa sepeda motor ya? Iya. Sekarang langkah Ayu udah kemana nih, mencari atau lapor polisi seperti apa? Iya, langkah kami ya udah mencari lapor polisi, terus keluarga juga kan udah saling mencari segala macam. Ya semua usaha dilakuin. Teman-teman kerja juga ya? Iya. Rensi, sang istri dan keluarga yang khawatir lalu mencari ke berbagai tempat hingga menelepon ke sejumlah rekan kerja. Namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan pria berusia 25 tahun ini. Pihak keluarga pun lalu membuat laporan kehilangan ke kantor polisi. Suami saya pulang dengan selamat, dengan sehat intinya. Karena di sini saya sama anak saya nungguin, keluarga nungguin gitu. Walaupun ada yang menemukan, saya minta tolong benar gimana caranya, tolong hubungin keluarga. Gitu. Kalau memang ada ini pusat informasi, entah dari luar daerah atau Palembang di sini atau dimanapun itu pokoknya, saya minta tolong benar sama seluruh Indonesia lah istilahnya. Kalau yang memang sudah tahu dan mengenal suami saya minta tolong benar beri informasi kepada kami ataupun kepada keluarga yang lain. Saat pergi meninggalkan rumah, Anton mengenakan jaket berwarna biru, celana abu-abu, dan mengendarai sepeda motor. Setelah 19 hari hilang, jasad Anton ditemukan terkubur di halaman belakang rumah toko penjualan pakaian yang berada di Jalan Kiai Haji Dahlan, Perumahan Mas Karebet, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam kondisi dicor semen. Pembunuhan korban ini terungkap setelah polisi menangkap pelaku Pongki di Kota Batam, Kepulauan Riau. Setelah kami gali, ternyata yang terjadi tidak pidana pembunuhan, dan ternyata hasil maupun korban yang notabene menjadikan bagian pembunuhan yang ada, dilakukan penguburan di TKP, di mana terakhir korban ini mendatangi debitur yang kebetulan bekerja atau memiliki ruko yang ada di sini. Dan setelah kami mendatangi ruko yang ada, ternyata memang mendasari keterangan daripada tersangka yang kami lakukan penangkapan di Batam, mayat daripada korban yaitu petugas koperasi yang bertugas menagih utang tersebut dikubur di belakang rumah ataupun halaman daripada ruko tersebut. Jenazah korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk dilakukan tindakan otopsi. Hasil otopsi, tim forensik menemukan sebuah tali yang tertinggal dan menjerat di leher korban, serta banyaknya hantaman bekas benda tumpul di kepala yang diduga menyebabkan korban meninggal dunia. Kita tadi memeriksa jenazah laki-laki dewasa ya, jadi kita lakukan pemeriksaan. Kondisinya memang sudah banyak hasil dengan
beton ya, jadi kita agak lama karena kita harus membersihkan itu. Kemudian memang dijumpai beberapa kelainan atau temuan karena terdapat kumpul ya, di kepala, kemudian utamanya di kepala dan anggota gerak. Korban dikenal tidak pernah memiliki musuh ataupun berselisih paham dengan orang lain, termasuk dengan para pelaku yang melakukan aksi pembunuhan terhadap korban. Menurut keluarga, korban tidak pernah bercerita mengenai masalah pekerjaan yang tengah dialami. Di kampung halaman. Kapan? Besok. Besok malam ini kan. Katanya makan besok sampai ke subuh. Mungkin memang subuh makan. Besok pagi makan. Oh, sudah disiapkan semua, Mas? Sudah siap semua. Tinggal nunggu jenazah lagi. Gitu. Untuk kita sendiri, Mas, mengenal nggak sama pelaku pembunuhan? Pelaku terus terang tidak kenal sama sekali soal pelaku ya. Nggak kenal ya? Tidak kenal aku. Tapi korban ini sempat cerita nggak ada masalah dengan pelaku atau gimana gitu? Tak kati. Nggak ada ya? Tak kati, dia biasa baik dia itu. Kalau dia ada masalah kan biasa ceritakan sama aku kan. Ada ini tidak. Setelah proses pemeriksaan selesai, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk kemudian dimakamkan. Antoni, pelaku utama pembunuhan, diringkus polisi di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat pada 28 Juni 2024 lalu saat sedang berada di sebuah mobil travel. Diduga pelaku hendak berpindah tempat dari persembunyiannya. Saya hanya bisa menyampaikan pada tanggal 28 Juni, sekitar pukul 5 sore, tim gabungan dari Jatlanras Polda Sumsel, Satreskrim Polres Palembang, dan Polsek Sukarame dibantu oleh jajaran Polda Sumatera Barat, khususnya Polres Solo Kota, Polres Sijunjung, itu sehingga kita berhasil menangkap pelaku utama, otak pelaku pembunuhan berencana di wilayah Sumatera Barat. Setibanya di Palembang, polisi menggiring pelaku ke Polrestabes Palembang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut serta mendalami motif pembunuhan. Sementara barang bukti sepeda motor milik korban yang dijual oleh pelaku ditemukan di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Pemeriksaan Antoni dan Pongki ini mengungkap fakta jika Antoni merasa kesal dengan korban karena utangnya yang semula sebesar 5 juta rupiah membengkak menjadi 24 juta rupiah. Sekali lagi, Pongki membawa uang hasil pembelian motor sebesar 8,9 juta, ditambah uang yang diberi oleh saudara Antoni hasil penjarahan uang milik korban sebesar 35 juta, di mana 3 jutanya dibagi dua, 1,5 oleh untuk Pongki dan 1,5 untuk Kelvin, 32 juta digunakan oleh tersangka utama saudara Antoni. 1 bulan melarikan diri, Kelvin didampingi keluarganya akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Sukarame dan langsung dilimpahkan ke Polrestabes Palembang. Selama 1 bulan pelariannya, tersangka bersembunyi di sebuah kebun di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Pemuda berusia 21 tahun ini merupakan keponakan dari istri Antoni. Adapun peran Kelvin atas kasus ini adalah ikut melakukan pemukulan terhadap korban. Empat Lawang. Empat Lawang namanya. Tempat kita lakukan penggerbekan hingga pelaku ini gerah, Bang ya. Ya, oke. Bang, ini korek ya. Ini tangkap di Empat Lawang, Bang ya. Ya, dinyatakan di sini dia dari Empat Lawang ya. Oke. Dalam rekonstruksi, ketiga pelaku, Antoni, Pongki, dan Kelvin, sebelumnya melakukan pembunuhan terlebih dahulu, merencanakan aksi ini di dapur ruko. Rekonstruksi pembunuhan ya. Jadi dia dilakukan oleh teman-teman dari Satreskrim Polres. Berapa adegan tadi, Bang? Berapa adegan, Bang? 45 adegan. Ada adegan berapa? Tadi diperhatikan oleh tersangka semua langsung, Bang? Ya. Pada rekonstruksi diwarnai oleh caci maki dari keluarga dan rekan kerja korban yang masih belum menerima peristiwa pembunuhan ini terjadi.